Dulu beri dulu. Karena Dari kecil itu namanya diangkat. Ya, jadi stop di situ. Meja di sini. Stop dulu. Meja dulu. Miring. Seperti di pintu. keluar mau dulu. Balik dulu. Dua depan dua. Berat ini berat. Awas tangannya pinggir, jangan Oke, standby di luar. Ya. Bantu keluar. Tutup itu. Mana ni ulun na? Tantong ulun na menurut saya. Bisa ke depan situ le. Ayo, tunggu. Satu. Alam ke sana alam. Habis kami tutupnya, ditutup. Mau tutup na. Mana apa? Cocok mau? Ini pada apa? Itu lah suara begini. Ya, ini apa tuh? Mungkin langsung ini saling DVD nih, udah bagi media. Itu nah. Apa memang teh? Memang yang lalu. Sini ya. Ya, memang sudah resmi. Ya, sudah. Itu nah. Ya, memang. Kesempatan keluarga papas bayar Ada variasinya di tiang ini. Bisa. Ya, ada variasinya. Mantap dulu kan. memang orang anu seninya tinggi ini Pak. Homestead tinggi seninya Pak. Pantang itu. Boleh. Ya. Biar foto na to. Iya, Nomor. Ada siapa na? Salah. Di depan bisnis lah. Iya, bisa. Sip. Yung ite. Ini deh. Itu dapat. Ada yang pesan. Ah. Tidak kami. Ya mo? Iya. Salah ka pa ka? Oh, ya aja depan dia tuh berat itu ada. Nah, itu ano bela tuh kami. Apa itu? Kala ka malona. Balik lagi ada
Cek 1. Sobat yang mana ini mertuanya Bapak Putaran Piano. Oke. Mau. Malang mau. Mau sampai atau kadi? Saya mau nanti kita. Oke. Mantap. Michael, Tipis mantap. sangat Ya. mantap. Nah, jago tipis sangat. Nah, apa dulu di kan akisi. Apa nasi memang kita dosis itu harus dipenuhi. Iya. Ini bisa tuh artis yang dia. Mau jangki ba ni kayo na Iya. naman ang tamin nila ita. Ya dia tuh artis doang kan dia tuh. Artis. Oke. Kaya na si Jojo Jojo kami Iya. sa warna rambut to, satu kuning, Iya. satu putih lah. Iya. Minum Mam Jeri. Oh, sudah bertobat. Pensiun. Harus ada. Kalau tidak berapa itu tempatnya ada. Karena masih dia cuma jadi. Cek 1 2. Melo kera pa miki solanasang. Kukua salama si tamu mali. Dupa si pakaboro lante inan katumangiran. Mekatabe na lako mintu. Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, tu denlan Sekolah ala kasama tamata mo. te tangaloto temo. Mekatabe na lako mintu to parenge. Lala na te tondok labutun na jumay pira-pira baba na lembang. Mekatabe na lako mintu to mapan. Ito na ulit. Turun listrik. May turun listrik. Bakit to bagian mo? May turun dito ya? 2026 segera kita akan mulai pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua pembacaan riwayat hidup. Acara yang ketiga ibadah. Acara yang keempat ada ungkapan hati atau penyampaian pertama dari pemerintah, kemudian dari keluarga, dan acara yang kelima penutup. Dalam hal ini akan ada acara khusus dari keluarga untuk pemberian bunga kepada Bapak
terkasih. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup almarhum kepada Saudara Titania Rantialo. Kami silakan. Pada saat ini, dengan penuh kasih dan hormat, saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Bapak Dr. Andes Johannes Barisi. Bapak Johannes Barisi lahir pada tanggal 23 Desember 1944 di Tanah Toraja. Beliau adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara, putra dari Bapak Ibrahim Busso yang dikenal sebagai Nek Kempe dan Ibu Sarakamma. Pendidikan beliau dimulai di SD Leatung Sangala dan selesai pada tahun 1957. Kemudian melanjutkan ke SMP Leatung Sangala yang diselesaikan pada tahun 1960. Lanjut SMA di Makale dan lulus pada tahun 1963. Tidak berhenti sampai di situ, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan menyelesaikannya pada tahun 1967. Riwayat pekerjaan. Beliau memulai karirnya pada 1 April 1966 di Makassar, menjadi pengatur muda pada Inspektorat 4 Perbendaharaan Negara Ujung Pandang, Jabatan Pelaksana Departemen Keuangan Republik Indonesia. Lalu 1967 sebagai pengatur PGBS Jabatan Pelaksana Departemen Keuangan Republik Indonesia. Di tahun yang sama 1967 mengajar pada P3KN Ujung Pandang Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1974, beliau menjabat sebagai Kepala Urusan Umum pada Kantor Perbendaharaan Negara Watampone, Departemen Keuangan Republik Indonesia. 1975 hingga 1979, beliau pindah ke Merauke menjadi Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Merauke, Departemen Keuangan Republik Indonesia. 1979 hingga 1984, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pembiayaan Belanja Non-Pegawai pada Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin di Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1985 hingga 1986, beliau menjadi Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Ditjen di Kendari, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1986 hingga 1990, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Palu, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1990 hingga 1994, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Ujung Pandang, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1994 hingga 1998, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Ditjen Anggaran Manado, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1998 hingga 1999, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Dili atau Timur Leste, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1999 hingga 2000, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Ditjen Anggaran di Samarinda, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Di tahun yang sama, tahun 2000, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Samarinda, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan bulan Desember tahun 2000, almarhum pensiun. Almarhum kemudian menikah pada tanggal 19 Oktober 1971 dengan Agustina Galla dan dikaruniai anak yang pertama Marlina Rante Barisi yang menikah dengan Insinyur Richard Patta Rantello SEMM. Yang kedua Arianto John Rante Barisi ST yang menikah dengan Pendeta Marikusen STH. Yang ketiga Alexander Firdaus John Rante Barisi ST yang menikah dengan Dr. Pince. Yang keempat Silvanus John Rante Barisi SKOM yang menikah dengan Lili Ervina SE. Kelima Amsal John Rante Barisi SEMM yang menikah dengan Sandra Dewi SEAK. Yang keenam Riorita Rante Barisi SKOM
yang menikah dengan Cornelius K. Bakula M. Mareng. Yang ketujuh, Alfrida Rantelembang SS yang menikah dengan almarhum Martinus Rante Basoso dan dikaruniai cucu 19 orang. Cucu yang pertama, Dr. Gregoria Talita Rante Allo Barisi MBBS. Kedua, Gianina Priscilia Rante Allo Barisi SAK. Ketiga, Felicia Yuliari Arianto Barisi. Keempat, Kayla Netania Barisi. Kelima, Grenalda Titania Rante Allo Barisi. Keenam, Givert Dev Barisi. 7, Dilan Alexander Barisi. 8, Philadelphia Kenisa Arianto Barisi. 9, Jesania Gloria Barisi. 10, Naria Aileen Barisi. 11, Yehuda Alvaro Bakula. 12, Jenika Filia Barisi. 13, Fiorentina Tamariska Arianto Barisi. 14, Graciela Anindya Bakula. 15, Gregorian Arsene Bakula. 16, Anastasia Liora Barisi. 17, Jevina Jireh Barisi. 18, Pascalis Alprianus Sombolayub. 19, Patricius Reinhardt dan Duru. Sekian riwayat hidup singkat dari almarhum. Terima kasih. Demikianlah riwayat dari almarhum. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, ibadah. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Dalam duka yang kami alami saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau memberi kehidupan dan Engkau juga yang memanggil setiap manusia pada waktunya. Ajarlah kami menerima kehendak-Mu dengan iman dan penuh kerendahan hati. Ketika kami berbeban berat, Engkau sanggup memberi kelegaan kepada kami. Kita nyanyi pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Setelah kita menyanyi pujian ini, kami minta Bapak Pendeta Agustinus Manggau, STH, akan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Di tengah duka yang dalam, kami seluruh keluarga datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami sadar siklus kehidupan itu berjalan dan menjadi sebuah kenyataan bahwa ada waktunya kami lahir
Setelah itu kami mencari ilmu. Dan setelah itu kami bekerja dan pensiun istirahat. Akhirnya Engkau mengambil. Rantai kehidupan ini tidak bisa dibantah. Dan itulah sebuah kenyataan yang kami harus hadapi. Kami harus menerima semua itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, tidak cukup penghiburan dari handai tolan sahabat, tetapi ada sebuah kebenaran, penghiburan dari firman-Mu sebentar, menjadi kekuatan baru menghadapi kenyataan yang ada hari ini. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu dalam ibadah ini, dari awal sampai selesainya, dalam ibadah pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Yohanes Barisi. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Allah dipuji dan dibesarkan. Kami mulai ibadah pelepasan jenazah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan beserta
pertama dari keluarga Nek Kempe dengan judul lagu Kau Rampai Air Mataku. Setelah itu dari keluarga yang pernah ikut dengan almarhum dengan judul lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Secara berturut-turut kami silakan.
langsung disambung dengan keluarga yang pernah ikut dengan almarhum. Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Yang dimaksud yang pernah tinggal bukan yang pernah bersama almarhum Om, baik di Jakarta, ingat-ingat di Merauke, di Manado, di Palu, Kendari, Makassar, Kampung Rama, Karuisi. Coba diingat-ingat yang pernah bersama Om almarhum, kita bisa kumpul di sini sama-sama. Kenapa? Saya percaya semua kami ini banyak menerima belajar teladan yang sangat baik dan benar dari almarhum. Itu yang tidak kami bisa lupakan. Yang laki-laki yang tidak bisa dilupakan itu mengurut. Semua pasti pernah mengurut Om. Yang laki-laki mungkin tidak ada yang pernah melayani Om dalam hal mengurut. Kami sangat berterima kasih sama almarhum. Banyak mengajar kami, banyak mendidik kami. Kami bisa seperti sekarang ini. Ada peran besar almarhum dalam kehidupan kami. Kami akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan sebagai persembahan pujian kami kehadirat Tuhan. Sekalian doa kami mengantar almarhum ke pangkuan Bapa di sorga. Terima kasih. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, penolong yang selalu siap dalam kesesakan. Tuhan mengenal setiap tetesan air mata kita. Tuhan selalu memberi pengharapan, penghiburan, serta kekuatan baru bagi setiap orang yang selalu berharap padanya. Kita nyanyi pujian sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku.
takut sebab kau besertamu. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, kami minta Bapak Pendeta Markus Rante STH untuk berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau saat siang hari ini dalam ibadah penghiburan pelepasan jenazah yang sedang berlangsung saat ini. Kami percaya kehadiran Tuhan kami boleh rasakan di tengah-tengah ibadah ini. Keluarga yang dirundung dengan duka cita, kami percaya sudah dikuatkan, sudah diteguhkan iman mereka. Dan saat ini lebih jauh Tuhan, untuk kami menikmati firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi perjalanan hidup kami. Sebelum hamba-Mu berdiri menyampaikan firman Tuhan hari ini, buka setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menguasai setiap kami sehingga firman itu benar-benar kami terima dan mengerti, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan pesan penghiburan melalui firman-Mu saat siang ini. Allah Roh Kudus, Engkau ada di sisi hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman Tuhan disampaikan benar-benar boleh Tuhan mengambil bagian dalam setiap hati kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya saat ini. Biarlah semuanya jadi oleh campur tangan Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atuh si taluna kisorong ya po Bapak Pendeta tulang bangkit kada Pak Pangadana. Lan aganto di tingayo susi misa tomak ranona lako ponto tumumpata tontong maladi kuwa bintu na pudian puro semangat langan tingayo na matua tujona mamasena waktu kabarok na tunapapayan do allo katuanta lan aganto di nilan atuyate manasa kumua naladi kuwa ros soara ata tapi tak narilan toron dito sabat dikanasay kumua nang iyato tujolay katantuan mo lujome tingayono punto tumampata. Pengkhotbah pernah berkata, Allah melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada saat kita lahir, ada saat kita berkarya, dan ada saatnya kita meninggal.
Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala serta wakilnya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di suasana yang kita hadapi seperti ini. Tak mau kumingkatabit sa banang kamuna pedolo bindan aku. Saya membacakan firman dari Mazmur 116 ayat 15. Mungkin ada banyak di kalangan bunga. Tidak mengapa, saya membacakan firman demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam Alkitab yang terbuka ditulis demikian. Berharga dalam pandangan Tuhan kematian orang-orang kudusnya. Saya tidak akan mengangkat tema lagi sebab ini sudah tema. Hidup yang berharga di mata Tuhan. Semua kita tentunya mengikhtiarkan, menghendaki sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Tiada suatu pekerjaan yang kita dapat kerjakan dengan maksud agar hal itu jadi sia-sia. Tidak ada manfaat. Tetapi pastinya kita berupaya, usaha itu berharga. Apalagi kalau kita melihat terjemahan asli dari bagian ini, berharga menunjukkan bermanfaat, tidak sia-sia, mulia, dan patut dijaga dengan sebaik-baiknya. Pemazmur dalam mazmurnya ini menunjukkan syukurnya kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang dialami dalam kehidupannya. Pertama, ia menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kata mengasihi, ketika Yesus menerjemahkan hal itu dikatakan, yang mengasihi Tuhan itu hendaknya menjadi pelaku firman, mengikuti aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, menjadikan pribadi yang dikasihi Tuhan dimulai dari kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Yohanes menulis bahwa kita harus mengasihi sebab Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya ketika kita melangkah dari sehari ke sehari, hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikategorikan atau ditempatkan di tempat, situasi dan lingkungan di mana kita mengasihi Tuhan. Berarti pelaku firman Tuhan. Pemazmur, aku mengasihi Tuhan. Mengapa? Dia menyendengkan telinganya dan mendengarkan aku. Berarti dia yang berkata indah pada pemandangan Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya adalah orang yang tahu persis bahwa tiada pernah apa yang dimohon kepada Tuhan itu sia-sia. Dalam artian lebih lagi bahwa pemazmur percaya bahwa dia hidup dekat dengan Tuhan. Luming kasih saudara Tuhan. Kalau tadi saja keluarga yang diundang untuk menyanyi, bagian yang kedua tadi itu, dia yang hidup dekat, pernah tinggal bersama-sama dengan almarhum. Itu dihargai. Apatah lagi kedekatan kita dengan Tuhan itu memberi dampak. Kedekatan dengan Tuhan itu berarti kita mengasihi Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan artinya kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu siapakah yang dikasihi Tuhan? Tentunya pribadi yang menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, angga tuto tumampana la mintu lili allo katuanna. Kata dikasihi akan merujuk kepada kita bahwa adalah baik ketika kita sadar dan sesadar-sadarnya kita ini adalah makhluk yang dicintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan firman sudah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah tahu itu, kita sudah memahami. Hanya saja bagaimana respon kita kepadanya terhadap kasih yang besar, di mana pribadi Yesus dia Allah menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Menjangkau kembali manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Siapakah yang akan mengembalikan kemuliaan itu kepada kita? Usaha kita? Tidak mungkin. Hidup kita sendiri sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang adalah Allah pengasih dan penyayang, yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengutus anaknya karena kasihnya, agar kiranya kita tidak mati di dalam kehilangan kemuliaan daripada Tuhan itu. Jadi sebelum kita meninggal, kemuliaan Tuhan harus dikembalikan kepada kita. Bagaimana caranya? Pertama, nyanyian tadi dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk melayani. Tapi saya harus sampaikan terlebih dahulu, hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, meninggalkan dosa. Yesus pernah mengatakan dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan di sana? Ternyata ada sesuatu yang merusak kehidupan ini jika kita tidak bertobat. Apa yang dikatakan di sana? Saya mulai ayat yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hidup untuk dikasihi Tuhan harus waspada, harus berjaga-jaga. Mengapa? Ada hal-hal yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Ada hal-hal yang bisa memisahkan kita dari keselamatan. Apa saja itu? Di sini dikatakan syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan dan kekhawatiran duniawi. Jika kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, sudah pasti dalam kehidupan kita, dalam kesibukan-kesibukan seperti itu, kita melupakan Sang Pencipta kita. Kita mengabaikan Dia yang telah mengasihi kita dalam pribadi Yesus Kristus. Tapi tentunya semua kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Percaya kepadanya, hanya saja jadilah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan itu dalam kehidupannya harus berjaga-jaga. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ternyata baik kematian seperti ini, tiada seorang yang waras, maksudnya merencanakan kematian untuk diri sendiri. Kematian kita tidak tahu, itu misteri. Kapan kita mati, di mana kita mati, seperti keadaan apa kita mati, dan lain-lain. Itu sebabnya perjalanan hidup untuk menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, harusnya kita berjaga-jaga, harusnya kita waspada. Dalam tugas apapun, kegiatan apapun, kita harus berjaga-jaga. Dari riwayat singkat, tadi saya dengarkan, almarhum ini seorang yang dipercaya negara. Ada ungkapan seperti ini yang pernah saya dengar. Untuk melihat kejujuran, kesetiaan, dan karakter seseorang, percayalah untuk mengelola keuangan. Nah, ternyata Bapak almarhum ini dipercaya dalam masalah keuangan, berarti setia sampai pensiun. Kesetiaan ini yang perlu membarengi perjalanan kehidupan kita setiap hari. Setia kepada Tuhan. Saya kembali dalam Injil Lukas. Adakah bahaya untuk berpesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran dunia ini? Injil Lukas saja, pasal yang sama ayat 19. Ditemukan ada seorang yang kaya, setiap hari bersenang-senang di dalam kemewahannya. Apakah kaya salah? Tidak. Kekayaan itu asalnya dari Tuhan. Asalkan kekayaan itu betul-betul datangnya dari Tuhan. Tanyakan sugiran di Siktau. Ya, sama Buddha tahu tema mak Siktau. Tapi semua yang hadir pada saya saat ini, tai atau mak Siktau teh. Natande siya mo kumayapan na yato. Natande kumapan na yato to. Natande do kaya kumapan na yasuluk na to. Nah, tanda itu kumapan na to lan alukaton na nadin masalah. Nang nakuya makada nakuya tu barang apa di pajong ya pempoloran. Nang dosa mo ya pis penuluan tu kasuluran. Tokina to. Namin dari tu tokina. Ang putir yang nasa mo dalwe. Jadi tidak salah kalau kita meneladani almarhum dalam hal kesetiaan, dalam mengelola keuangan dan seterusnya. Tentu perkara-perkara yang lain sudah setia, sehingga dikategorikan orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak seperti Lukas 16 ayat 19 di sana, orang kaya yang berfoya-foya, tiap hari bersenang-senang, tetapi mengabaikan orang yang ada di sekitarnya. Dari Yesus itu indah boleh tuna selama maru-arua, tuna selama masanang-sanang. Ternyata na di berada ia tuna sulan, yang mau tu umpogau apa-apa na pangarekin nilako. Laku pogau te, lapisan ato na pogau duka lako kaliku. Tanya Pak Marwasan to, tendeng sangan na to. Mana bukti bahwa apa yang dilakukan itu selalu diperhitungkan? Padahal Matius pasal 6 dikatakan, janganlah engkau melakukan kewajiban agamamu itu untuk dipamerkan. Apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri dan seterusnya. Tapi banyak di hari-hari ini, apalagi untuk menuju satu puncak, apa pekitan, Pak Ben ini to, Pak Ben ini to, Pak Ben ini to. Sementara nak Pak Ben dipoto. Apa maksudnya dipoto? Nanti tahu to masukan. Padahal Yesus mengatakan bukan seperti itu.
Kalau memberi dengan jujur, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Dalam arti tidak memperhitungkan. Tak tarik-tarik di kuma. Apa boleh kemarin aku? Sama nih, kamu tumbalik. Ya tujuh pandita empat ijas, aku beli itu jas jo. Tapi an atau kamaya to lan alokatan na tayo na susito. An to min katurutongan ng natandi ako mua lujo may pong matua napaben dito menjadi bang apa? Saluran. Menjadi alat untuk memberi. Apalagi ke Mak Pak Ben dari Patunna Matumba 2029. Waktu apa joto? Narandok Mak Pak Ben susito Mak Pak Ben apa yang kilala ko deh. Apakah orang setia itu? Tapi paling masusah ke menjala di taman gereja tu agannya teh. Tapi tak saya kita dulu. Waktu bayaran itu dulu. Nah kopi itu yung si tamu ni nakwa di sana liu. Kumbaran ni sasar kena nakwa di sana liu. Kumbaran di sana liu. Jadi hendaknya kita menempatkan diri menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi kesempatan adalah untuk bertobat. Karena mengapa? Keselamatan itu, kepastian keselamatan bagi kita itu saat kita masih hidup. Anna demo mata tak mo kesempatan di nemeng katoba. Indeman nate. Artinya Allah totemo untuk memperbaiki sikap berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Bagaimana untuk hidup berkenan kepada Allah dan kepada manusia? Roma pasal 14 pada ayat yang ke-17 dan 18 mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengar saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Yang bawa HP atau apa boleh baca bersama-sama. Cukup yang baca dengar sendiri. 2, 3. Sebab itu marilah kita 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Apa bang pendidak toh? Tanpa cari hormat. Banyak orang mencari hormat itu mencari puncak. Anak ada todolon kondaka lolok api. Para lolok api tanda to dipasakke menjadi terang, menjadi arang. Tapi pembuda itu tolong murai menjadi arang dan keadaannya to iya lan kamalilinan. Umbiai tahu, usuloi tahu na ya tak na tiro kalena. Itu bukan kekasih Tuhan. Kematiannya tidak akan berharga. Tidak ada nilai. Berikutnya, menjalani hidup dalam kewaspadaan. Sehingga apapun sikap kita setiap hari, kita dalam perkenanan Tuhan. 2 Korintus 5. Ayat yang ke-9. Untuk berharga di mata Tuhan, kewaspadaan dan kesetiaan harus dijaga. Saya bacakan. Sebab itu juga kami berusaha. Kadang nak dolo toh. Paulus mengatakan, sebab itu juga kami berusaha. Apa yang diusahakan? Baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Ini yang penting.
keseharian kita upayakan supaya kita berkenan kepada Allah. Konsep dalam Roma 14 ayat yang ke-18 tadi, mulai 17, untuk berkenan kepada Allah dihormati manusia, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Diupayakan dalam perjalanan hidup, dalam pribadi dengan Tuhan, kita upayakan hidup dalam kebenaran, bersama keluarga, hidup dalam kebenaran, bersama anggota jemaat, hidup dalam kebenaran, di dalam masyarakat, hidup dalam kebenaran. Apakah kebenaran itu? Antara lain saya sudah katakan tadi. Anda pernah tahu apa itu? Antara lain kebenaran, kamalolontoh, kamalamburan. Kemudian damai sejahtera. Tidak mengikhtiarkan supaya orang lain susah. Dan pastinya kita usahakan itu. Yang mau lalu tondo, misa-misa lembang, tentu di sana apa? Lembaga apa? Adat dan apa? Hakim pendamai. Nah tadi memang boleh toma perintah kumana adennya na misa tondo den tu tak damai landa di padam itu hakim pendamai. Tapi yang mau kayak hakim pendamai na yang malam apa sih roso? Udah jual tondok sing atau aneh dete tak ya? Tak dete. Utiro lah. Ambilan aku sabak utiro. Tak dete lu. Adik-adik kedenya kami katoba kami deh. Tak imitang suruga tu. Sedang pada mito rotolino tak terima kami apa boleh pematua. Yang mau perjuangkan nih, tak ada yang berjuang lambang di dino, di kuat-kuat dino. Tak pagkatapai satu hal yang kita perlu ingat, kita pernah lahir satu kali pasti kita akan mati, kita akan meninggal. Sadar itu. Dan kemudian ketika kita meninggal apa kata orang? Mati mo ada di anu. Nah kami tahu saya nggak nampak mati saya mau. Ya mati susah. Tapi anda din umpaturui kada ng pamatuan nang lata iya toh. Nang lagi pemuda dia tu kasih kailon. Nah den tuo hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Haleluya. Bukan hanya itu. Hidup ini juga adalah sebuah perjuangan. Dan di dalam perjuangan itu kita tidak tahu entah di mana kapan kita meninggal. Dan yang lebih utama adalah karena Kristus Yesus kita sering mengalami namanya kesusahan, penderitaan, penganiayaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus pernah memperhatikan bahwa ada negara-negara di luar sana yang percaya kepada Yesus dianiaya. 20 orang dijajah, dikubur hidup-hidup. Karena iman kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah untuk Tanah Toraja tidak terjadi seperti itu. Tidak ada penganiayaan. Kita biasa unaniaya kaleta, mereka unaniaya kaleta, umpak dikti kaleta, no kaki mak gereja. Di situ pada saat dia solando anak na jobanua na male mak gereja, do bakar nantar lako bak gereja na sule. Muanena pada di kalena tukang ojek laku anak na siya binena na male mak gereja. Tayo na male tu Malaysia to dah. Tapi sule ya. Tak pernah ibadah tahu sule maya. Darah kende telu. Umbana. Ona dini do siko solana kela. Jangan seperti itu. Keselamatan itu adalah urusan masing-masing. Tak ada yang bisa siapa selamat. O kesempatan si pakilalaki, si pakaingat kilan alokatuanta. Termasuk hari ini almarhum mengingatkan kita melalui firman ini. Dia itu mahot balo totemo. Napakilalaki, rapu talang.
berjaga-jaga. Sehingga nantinya ditemukan hidup kita, dikatakan kematiannya kematian yang berharga di mata Tuhan. Tadi saya katakan karena nama Tuhan sering kita mengalami penganiayaan. Untuk daerah kita belum ada. Kita berdoa tidak akan ada. Karena percaya, dianiaya, disiksa, tadi saya katakan itu. Dikabur tuo, tapi ya tu nabongi, ya tu sang puluh talu tuo sulit jong mai. Dari karuan itu mate. Tapi apa kata Alkitab orang seperti itu? Itu yang dimaksud Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Kristus saja sekarang ini. Karena orang itu telah berhenti dari segala jerih payahnya dan segala usahanya mengikut Dia. Jadi tidak sembarang berbahagia orang yang mati dalam Kristus, yang menderita karena nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah pembuda-buda itu pengkarangan napung matua. Nah pembuda-buda itu katunganan lan alu katuanna. Pembuda disiksa, dianiaya, dipekarido. Kalau sampai meninggal, orang itu dikatakan berbahagia. Seperti siapa? Stefanus. Stefanus dirajam dengan batu karena mempertahankan nama Yesus. Tapi dua kalimat singkat yang diucapkan, saya ingin sampaikan itu. Kalimat singkat itu apa? Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dan inilah warna orang yang setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Dua kalimat singkat yang saya sampaikan adalah, pertama, sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini sementara dilontari dengan batu karena nama Yesus. Dan aku pakai pegadaian kemindah dari selebai batu. Yang kedua, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Ini kalimat yang kedua. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Pertama, penyerahan jiwa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kepada orang yang menganiaya, melempari dia dengan batu. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan di tanah suci tahu senga, ane Stefanus tu nak bala mo tu pa. Lamate mo hindi man mo tedo penana tapi ulang tu siapa tahu. Lamate mo ate pa ken kubatitong kukande ko. Tapi tidak seperti itu. Stefanus bukan seperti itu. Siapakah yang menganiaya Stefanus sampai mati? Mereka adalah golongan ahli Taurat, orang Farisi, dan pemimpin-pemimpin agama. Siapakah ahli Taurat? Kelompok yang tahu dengan persis menafsir hukum Taurat dan mengajarkannya. Sedangkan orang Farisi hampir sekelas, tahu firman Allah, tetapi syarat dengan tradisi. Firman Allah dicocokkan dengan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan seterusnya. Dan kemudian pemimpin agama adalah orang yang tahu firman Allah, juga sering mengajarkannya, tetapi tidak melakukan. Pribadi-pribadi seperti inilah yang membunuh Stefanus dengan cara melontari dengan batu. Tapi masing-masingnya kita di daerah Tanah Toraja saling mendoakan. Mendoakan gereja itu, gereja itu, gereja itu. Mengapa? Gereja dan organisasi bukan menyelamatkan, tapi Kristus Yesus yang dipercayai. Sehingga kita saling mendoakan, Tuhan tolong hamba-Mu itu, Tuhan tolong jemaat itu, oh Tuhan tolong jemaat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kelompok inilah
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang telinganya panas ketika Stefanus berkhotbah tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, tentang panggilan Allah kepada Abraham, Ishak dan Israel, tentang pribadi Yesus Kristus yang dikhotbahkan oleh ahli Taurat, yang diberitakan oleh orang-orang Farisi, bahwa akan datang Mesias. Mesias sudah datang, tapi mereka menganiaya Yesus, bahkan membunuh Yesus. Stefanus berdiri dengan tegak, kamu bunuh dia. Sehingga Stefanus dilempar dengan batu. Tapi puji Tuhan, Stefanus mengatakan, iya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Kepada orang yang menganiaya dia mengatakan apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tentunya kita berdoa supaya kita memiliki juga akhlak, kebiasaan seperti ini. Dalam setiap permasalahan, serahkan diri kepada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan dari pihak manapun, minta pengampunan kepada Tuhan. Nandi nato mengkalau misak banua, tasu lamentama banua misak na tasu tu misak silempangan na tak na sitiro. Waktu matumba ya. Tapi adalah baik ketika kita menempatkan diri sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Almarhum telah menunjukkan itu kesetiaan kepada negara. Tentunya tidak lepas dari bimbingan rohani dari orang tua. Karena yang saya tahu bahwa berkembangnya pekerjaan Tuhan di wilayah Sangala dimulai dari sini. Daerah KT sampai RK. Di sini dimulai sampai RK gambarkan nih. Oh kamu tanding dulu toh. Gimana ditambah itu hamba-hamba Tuhan tolu dibungkain dia toh. Pejuang dari daerah ini. Untuk wilayah Sangala sampai ke Bastem dan seterusnya. Jadi menjadi bande malapu indete. Dan tentunya arahan doa dari orang tua, saudara-saudara, sehingga almarhum boleh menjalani kehidupan seperti itu, dipercaya oleh negara. Dan kita percaya juga mendapat kepercayaan dari Tuhan. Duka kira tak ada percaya negara, tak ada paturi. Pak Perena Pumatua, nangka jome keuangan dalam Pak Tarungkuan. Le, Buddha to temo sisto. Tapi siapa kita toraya le? Nih atau senga-senga anak matumbai atau. Jadi mari bersama-sama, saya tidak jauh berbicara firman Allah, tapi mari bersama-sama di hari duka cita bersama, hari yang indah bagi almarhum, berharga di mata Tuhan kematiannya, kita pun dimotivasi. Kiranya kita ditemukan juga sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tadi dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah hidup di dunia ini atau mati, hidupku berkenan kepada Tuhan. Perjuangan apapun, hidup berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya dikatakan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mati dalam Kristus mulai sekarang ini. Orang-orang tersebut dikatakan sudah berhenti dari jeripayanya, dan segala jeripayanya akan mengikuti dia. Sudah ada pahala yang menantikan, dan kiranya sama kita pun mengalami keadaan seperti itu. Indah di mata Tuhan orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali.
Kurus semangat lah ke Bapak Pendeta tu bangkam bangkit kada Bapak katana lan ala tangah tate tanggal lo tetemo kita tak ada Bapak Pendeta Petrus Batao STH untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sidang pelepasan jenazah kasih Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang hidup yang kita sudah dengarkan bersama. Mari kita tunduk kepala dengan hati yang tulus kita mengaku kepada Tuhan bahwa biarlah selama kami hidup untuk Tuhan, hidup untuk menjadi berkat. Kita berdoa di tengah-tengah pelataran duka di ibadah pelepasan jenazah pada saat ini Tuhan. Sekalipun dalam keadaan duka, kembali hati kami, roh kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami yakin bahwa firman-Mu itu adalah jawaban yang pasti bagi kami, bagi keluarga yang dalam duka. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun hamba-Mu berhenti berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu itu kebenaran firman-Mu, tetapi kami berdoa bahwa Roh Kudus adalah guru besar yang senantiasa mengingatkan kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga saat kami tinggalkan dunia ini seperti almarhum yang dikasih Tuhan, maka hidup kami hidup yang berharga dan indah di mata Tuhan. Materaikan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua kami yang mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihiburkan bahwa betapa indahnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu terus dalam pelayanan-pelayanan, dalam pengembalaan jemaat-Mu, dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu berdirikan firman-Mu. Kesehatan, kekuatan, pengurapan Tuhan semakin dinyatakan. Dan biarlah firman yang disampaikan, firman yang diurapi oleh urapan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang hidup. Hidupkan di dalam kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kelanjutan daripada ibadah pelepasan jenazah, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kasih kami dari hati yang tulus seperti firman-Mu. Kami akan memberi yang ada pada kami, bahkan yang sisa pada kami Tuhan mempertambah-tambahkannya, sehingga berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kami yang percaya kepada-Mu. Ini doa ucapan syukur kami setelah diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Yang bertugas silakan dijalankan. Dan secara berturut-turut saya akan mempersilakan pujian penghiburan. Pertama dari keluarga Tombang, kedua dari cucu Iren, ketiga cucu Sela Palopo, dan kemudian keluarga Mangape. Keluarga Tombang.
lantelino inang tamang say lakona pabongian sangaturi saralino tangla marende susi bunga yolu pada sangat turi nama layu susi duka katuanta lantelino pabomiandri ia telino inanglah disangga si solamintu kamala birana patungan di buang Yesus nasalama mendeatamu dari surga tongkonan marende katuan tontong selakona tongkonan nam toma patongan inang sode sodean tongkonan nam toma patongan inang sode sodean. Susi bunga yolu pada sangat turi nama layu susi duka katuanta lantelino pabomiandri ia telino inanglah disangga si solamintu kamala pirana patungan ni huang Yesus nang selama mendeatamu dari surga tongkonan marende katuan tontong selakona tongkonan na toma patongan inang sode sodean tongkonan na toma patungan inang sode sodean tongkonan na toma patungan inang sode sodean. Ya, terima kasih. Tuhan berkati lagunya ini.
susiradika pariki napata malimbu tongan mokan kama padiran kama parisan apa moradika tu laki pogau di kamera bumi melilintunganmu pentiroki bilang nakamaliani Solo dari Cucu Sela.
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Keluarga Mangape. Keluarga Mangape. Kami silakan. Tabe tama domi saba asolo oli motollo. Keluarga Mengape. Iya. Kayak apa?
Tuhan memberkati semua persembahan pujian penghiburan yang telah disampaikan. Kita menyanyi pujian Tak Usah Ku Takut, Allah Menjagaku. Saya minta Bapak Ibu yang bisa berdiri, kita berdiri semua untuk mengakhiri ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Dr. Andes Yohanes Barisi pada siang hari ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, kami minta El Bapak Pendeta Daud untuk Shaddai, mengakhiri El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami kagum akan kebaikan Tuhan yang telah terjadi bagi keluarga besar di sini.
bahwa dari tengah-tengah mereka Engkau telah memanggil kembali almarhum yang hari ini kami akan kebumikan. Perbuatan ajaib-Mu tepat pada waktunya, sebab sesungguhnya berharga di mata-Mu kematian orang yang Engkau kasihi. Berkat-Mu, penghiburan dan kekuatan-Mu dicurahkan atas anak cucu bahkan keluarga besar, sehingga lewat kepergian Bapa yang dikasihi, sesungguhnya mereka memiliki pengharapan yang indah dan luar biasa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Engkau telah mengizinkan kami dalam kebersamaan ibadah ini. Lanjutkan karya agung dalam hidup kami dengan memberikan penguatan, kesadaran agar kiranya menjalani hidup ini kapanpun, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, kami tetap berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Memberkati hamba-Mu Gembala Jemaat Tamunalo bersama anak dan cucu, bahkan seluruh jemaat bertumbuh ke arah Engkau, nama-Mu dipermuliakan. Masyarakat bersama pemerintah sekitar, bahkan di Kecamatan Sangala, Tuhan memberkati dalam segala kelimpahan, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita Roh Kudus mengawal dan mengiringi kehidupan kami. Bila sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, telah menjadi keyakinan kami bahwa sesungguhnya rahmat anugerah keselamatan dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Juru Selamat, Raja segala Raja, mempelai lagi surga yang kami nantikan kedatangannya, serta tuntunan pemeliharaan Allah Roh Kudus berlaku dalam kehidupan kami menjalani hidup selama di dunia ini dalam satu keyakinan, Yesus Kristus Allah Immanuel menyertai semua kami. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah pelepasan jenazah. Salian jomai tema maramata kikua kura semanga yaitu karapasanta solanasang lan mengikuti ibadah. Kemudian acara yang keempat, ungkapan hati atau penyampaian dari pemerintah. Kami silakan. Foto sama dua. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siapa coba itu apa kita? Terima kasih. Iban atu tu keluarga. Nang tarampo sang kudung ibadah. Sipol kita boleh gua kita. Mau di Buka tadi di. silakan. Indah. Makarino rampo. Oh, tak. Maaf telepon mengarik. Ada mayo. Bawangannya untuk Indo komite. Puri yang meja. Mama anak tanpa Kuku aku udah semangat aku ibu tim pandu acara memberikan kesempatan keluarga perampok ada maliki aktivitas demo ulin di acara
pelepasan dan pemakaman jenazah dari orang tua yang sama-sama tentu kita hargai dan kasihi, Bapak Dr. Angus Yohanes Barisat. Dina tonakuan na sinuki Papa Lai kuma sola Papa Ginda kuma kamu tulang bendan parampo ure semangat yang may keluarga kukua baik siapa tuh lebih sepatutnya menyampaikan, tapi mereka berkata kamu mau. Jadi kukua bendan nak totemo lamparampo sang buku dong buku kada yang may keluarga lako olota solanasang. Selamat menjelang bayi makaren mo teh mo na di kota ngalo sa baa nina tarangi solo mo tu halo. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi saudara-saudara kita umat muslim, tentu kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Saya akan menyampaikan ucapan terima kasih yang kata orang tua kami, Bapak Gembala di tempat ini, kebisai singkat, padat, jelas, pendek, susi taunna. Jadi kukua cocok motor sabak memang tanganu nak lamparampo bang membela tu kada. Jadi laku kukua ya tu di kuah dina sapaan lako olo malak bita solanasang tuna parampo mo pemandu acara nina di pertama ukwa duka si solamo toh. Jadi intinya saya menyampaikan dari lubuk hati kami yang dalam, segenap rumpun keluarga, secara khusus doki sola anak ampo tunatampe mo ambe atau nenek tu pada tapaka borok sola nasang, kure sumanga lako mintuk tunala katayan ta allo totemo dalam pelayanan melalui ibadah. Yang pertama tentu kepada Bapak Pendeta, di mana kami telah menerima penguatan dari firman Tuhan, pelayanan yang memberi kami keteguhan untuk terus menata kehidupan, untuk keluar dari satu suasana duka yang dalam, yang hari ini kami secara manusia masih merasakan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang juga telah memimpin dalam puji-pujian, kepada Ibu Pendeta yang sudah
mengarahkan kita dalam rangkaian acara hari ini. Pelayanannya tentu kami berdoa terus diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tentu kami dari pihak keluarga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dari berbagai tempat yang boleh bersama-sama hari ini dalam ibadah pelepasan jenazah sekaligus pemakaman yang sama-sama kita sedang jalani saat ini. Tentu banyak hal yang Bapak Ibu, baik keluarga, para aparat pemerintahan di berbagai peran atau jabatan, baik kepada tokoh-tokoh adat, Toparenge, Batik Pak Puangan tuh Rampo Sisolangkan sebagai bagian dari keluarga tentu, juga kepada jemaat atau warga gereja GPDI Bukit Saitun Tamuanalo yang tentu dalam banyak hal mendukung, memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Berbagai bentuk tadi yang telah dinyatakan, baik perkunjungan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Rampo Komo Sisolangkan, biasa aku tahu buang komu waktu nih. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata hari ini Bapak Ibu Saudara tidak membuang waktu. Tapi ini satu kesempatan di mana kita menggunakan waktu. Karena kita sudah dengar bagian firman tadi dan tadi malam, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Waktu yang berharga, kunjungan Bapak Ibu, baik beberapa malam di tempat ini sampai hari ini, sangat berharga bagi kami. Ada berbagai juga tentu bantuan yang lain, baik pemikiran, bantuan moral, doa, bahkan berbagai hal yang berbentuk materi. Semua ini kami sadar bahwa apa yang Bapak Ibu yang kita nyatakan hari ini di tempat ini sungguh sangat berharga bagi kami keluarga duka di tempat ini. Kami dapat melewati keadaan ini tidak lepas dari kehadiran, sumbangsi, partisipasi, dan berbagai hal yang telah dinyatakan. Juga kepada aparat yang mungkin memberikan kami akses untuk menggunakan tempat ini, memberikan izin dan mungkin ada di
lokasi ini yang sedang menjaga, menertibkan keadaan supaya dapat acara ini berlangsung dengan baik. Dari kepolisian atau keamanan, kami keluarga tentu berterima kasih atas semua ini. Dari aparat Lembang Liatung Matalo, Bapak yang sudah juga menyatakan tadi malam ungkapan bela sungkawa. Sekali lagi semua itu kami sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang luar biasa atas segala kebersamaan yang dinyatakan di tempat ini. Tak lupa kami juga berterima kasih banyak kepada yang biasa kita kenal, Pak Tondokan, Dasawisma, yang bergerak dalam areal sebagai Marta, menyiapkan kelengkapan yang kita gunakan hari ini, baik tenda dan Wailas Suraka, Pak Nas Suraka. Semua ini tentu bisa terjadi karena ada tangan-tangan ringan yang berdasarkan kasih, berjerih lelah, sehingga semua dapat kita nikmati dan jalani. Sekalipun itu kami sadar keluarga selama acara di tempat ini mungkin itu tidak seberapa, tapi sesuatu yang sangat baik yang kita sudah nikmati bersama. Saya menyimpulkan bahwa semua hal yang kita telah lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikua kitimang kure sumanga oleh poraya, kami keluarga tontong bangkan mengimbuh masambayang den nopa tumintu kama sorokan penah kama maliran tutapapayan lanteinan lako kami keluarga pong matua mura tontong pasaki ki solanasang saba mintu karakara tu tapogau belanna situru painam penah melo kiangga tantu ya olona pong matua ya matoku kima kada den nopa na pong matua mora tu tontong empasaki kum solanasang lamintu na agan katuan, lamintu na pengkarangan apa tuta patu sebagai tau mapatongan. Dan akhir kata dari keluarga tentu dalam rangkaian acara khususnya hari ini, dari awal baik dalam penyambutan kami ketika Bapak Ibu Saudara keluarga datang di tempat ini mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami mohon dimaafkan, kami mohon pengertian. Jangan sampai hal-hal itu membawa kerentanan
membawa hal-hal yang kurang baik dalam kebersamaan yang kita bangun secara terus-menerus, baik di tengah masyarakat atau dalam kombongan Thomas Sallo sebagai orang percaya. Sekali lagi mohon dimaafkan atas semua itu, kiranya ke depan kami keluarga akan lebih baik lagi belajar dari sebuah pengalaman untuk mempersiapkan, untuk melaksanakan dan menggelar acara seperti ini. Terpujilah Tuhan, bayi Susimoto tu bisa kuparampo, kalandoraka, kondik-kondik siaraka susiaku, agi moto. Kure semangat solanasang, salama puang pasakiki solanasang. Sitaruna dan ungkapan kasih jomai keluarga lana sorong lako gereja sia tondok. Lako keluarga tula sorongi ki ben atu tabe lako kita solanasang, tabe lako panita. Dempa lagi perampo lako kita, kami keluarga besar dan ungkapan kasih lako pira-pira organisasi. Yang pertama, ungkapan kasih ke PDI Bukit Zaitun Taman Al tabe lako kita. Yang kedua, lako gereja Toraja Meriba Tanete Bedeng Kirampo tabe. Gereja Toraja Meriba Tanete Kideng ki wakili. Pentalun na lako organisasi PKK tontong bang si solang kita pirang lo tapi lako kita mewakili PKK pengurus PKK yang mewakili tak ada dekat Ibu Lembang. Ibu Lembang sekretaris mereka kepala lingkungan mereka ya. Ibu lingkungan. Pak pindah apaan tak laku kita Pak Tondokan. Pak Tondokan bone. Kita Kideng Kirampo. Bone iya ya. Di siya teman-teman. Piliman na yung may kampung Patua. Patua, may lingkiran po. Iwakili. Di siya.
Maapin kita di Kampung Liatung. Kampung Liatung. Di-share kah? Ada, oh iya. Maapin pitun na kampung Domay Libani. Dari Libani. Ada. Yang terakhir ini Pak Kasingan. Pwede kirampon di Pak Kasingan. Oke deh. Pak Kasingan, kepala. Oh ya. Bisa tahu kita. Kita mau siap. Ya, kusanga susi moto, kursumang ala ko kita untuk Tonas. Demikian ungkapan kasih dari keluarga. Kita tiba pada acara penutup. Sebelum penutupan peti akan ada acara khusus keluarga, pemberian bunga sebagai tanda kasih yang sangat dalam dari keluarga kepada almarhum